pro player yang kira-kira bakal lebih condong atau justru orang-orang yang emang dari kualifikasi? Menurut gua jalur kualifikasi bakal lebih keras ya. Biasanya ya. Kalau dari histori ya. Iya benar, dan nggak apa ya, mereka juga masuk sampai fase ini kan juga udah apa ya, struggle banget ya. Betul. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke ronde pertama. Langsung aja Baby kasih ke Skyla dan juga Bang Elha ya. Thank you. Tadi pesawat bergerak dari pertengahan Riverside dan Mill menuju ke Clock Tower, di mana udah ada semua orang yang bakal langsung turun gitu aja, dan di Clock Tower bakal dihuni oleh 2 orang dan salah satunya adalah EVOS Mr. 05. Wow, early game nih. Banyak yang pada nunggu sih, maksudnya ya ini jadi satu hal yang membuat turnamen ini juga meriah sih. Betul. Dengan kehadiran player invitational ini, dan gua rasa juga dengan apa kualitas yang Mr. 05 punya ini harusnya bakal seru banget ya gak sih? Ya benar. Di lane sisi juga kita bisa lihat di sini gimana Mr. 05 yang mencoba bermain agresif. Sebenarnya terlalu agresif di permainan solo ini juga cukup berbahaya. Bahaya banget. Dan kalau gue lihat ini belum pakai vest, belum pakai helm. Betul. Terus dia modal senjata juga. Ya gue bilang oke sih, tapi kalau oke nih kita lihat. Ternyata berbuah manis nih Bang El ya. Aduh, gue tadi sih gue ngeliat memang dia dengan XM8 nya sendiri juga udah langsung pede banget ya, karena seperti yang kita ketahuin kan ini juga turnamennya nggak pakai skin stat ya, betul. Juga kan, jadi dengan senjata yang gue rasa emang cocok banget lah kalau sendiri dengan meta no gun skin stat, dia benar-benar bisa maksimalin sih. Harusnya ya big plus sih buat dia dengan konsep agresifnya tapi nggak kehilangan nyawa gitu. Betul. Tadi gue ngeliat juga gimana dia berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi, tapi dia sendiri nggak ada mendapatkan glue wall ataupun fast. Artinya dia nggak menggunakan ini tadi Bang. Betul. Nggak menggunakan bounty dia. Disamperin dong ininya granatnya. Ya kalau gue lihat tadi sih skema penyerangannya cuman modal apa ya, si Regi sih bener-bener agresif banget sampai akhirnya mungkin lawannya juga nggak expect ini early nggak mungkin dikejar ya kan. Betul. Tapi dia juga kayak mungkin nggak ngelihat ke belakang sampai akhirnya malah mati. Nah di sini kita lihat ada bos M-God juga yang udah mulai coba sniping ya kan. Kita lihat ada Phoenix juga yang harusnya ini terlihat gitu gameplaynya bukan gameplay yang agresif ya kan. Betul. Jadi nggak beda tadi kayak kita lihat build playnya si Regi, dia di sini lebih condong sabar, sama-sama sabar sampai akhirnya belum terjadi penyerangan yang signifikan. Dan kalau misalkan fight kayak gini Bang ya, ini sebenarnya kalau long fight kayak gini membahayakan kedua pihak nih Bang, karena bisa attract musuh dari kejauhan gitu. Yap, di lain sisi ada Mr. 05 juga yang dimakan zona, ini bisa mati nih Bang. Banget, karena sakit banget zona ya. Dia harus tahu karena zona juga cepet banget. Betul. Ya kan. Dan kalau kita lihat di depan juga udah ada Phoenix, yang harusnya Phoenix juga nggak bakal sadar sih. Kalau sendiri dia nggak aware step. Oh my god, harus didapetin mati oleh M-God ya, karena tadi 05 juga udah cukup sekarat gitu. Sekarat banget. Gua rasa karena 05 kaget mungkin ya, baru kaget. Masuk tiba-tiba, zonanya sakit juga. Bener, dan kalau gue lihat visualisasi dari M-God sendiri itu bener-bener ke tracking banget sih pergerakan 05 ya, masuk ke daerah Bima Saktinya juga ya kan. Nah lu lihat aja tuh udah kebuka banget, jadi emang point of view-nya M-God sendiri emang ya bagus ya buat bunuh si 05. Oh ya, buat yang lain juga jangan lupa nih buat di-share ke teman-temannya ya, karena sayang banget hari ini tuh nonton kapan lagi gitu nonton di channel Garena Free Fire Indonesia, terutama di ID Sports sendiri juga ada ada redeem code ya kan. Letda berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi atas Dranix Devil. Dan yang menarik adalah player dari yang invite sendiri juga udah mati 2 nih. Udah mati 2, tersisa Letda sama udah ditahan di sini pergerakan dari seorang M-God yang coba masuk ke dalam zona, dan dari belakang juga udah ditembakin, ternyata cukup berbahaya. Dan M-God bakal coba mengambil inisiasi untuk masuk ke dalam zona menggunakan mobil. Ya bener banget sih, menurut gue penting banget karena dengan ini dia bisa counter juga akhirnya orang yang tadi coba buat telepon. Oke, di lain sisi Mr. Will juga harus tereliminasi. Kita ngeliat gimana Fixa dan juga bos M-God bakal bertemu, yang dimana Fixa sendiri lolos karena perbedaan placement point. Kita ulangin sekali lagi bahwa placement point di sini sangat penting gitu Bang. Penting banget. Tapi ya gue lihat kayak misalnya tadi Mr. Will juga yang mendominasi fase kualifikasi juga tadi juga harus langsung tereliminasi. Jadi bener Letda juga harus mati juga ya Letda ya.
Ini sih udah ditembaki banyak dari opsi. dua Oh my arah, god. kiri dan kanan. Darkfire GC di sini bakal bertemu dengan Fixa tentunya, di mana Aura X Brutal udah menahan di tengah-tengah zona. Darkfire ditembak oleh seorang Fixa, bakal langsung di spam tembakannya ke arah batu, tapi ada obstacle bakal berbahaya buat Fixa karena nggak ada tempat untuk bersembunyi. Udah ditembaki begitu aja. Wow. Dan Darkfire yang tadinya ditembakin pertama mendapatkan poin eliminasinya. Tersisa 5 orang dan masing-masing udah ada di dalam zona kecuali Darkfire nih, Bang. Bener, tadi bagus banget sih menurut gua. Ini kita lihat RSG Apollo, kita lihat. Gua sih cukup. Oh my god, nice. Gimana Rosugo Apollo tadi menggunakan obstacle yang ada buat ngehajar Aimgod yang sedang melakukan proning. Smart play sih kalau gue lihat RSG Apollo ya, bener-bener dia bisa memanfaatkan obstacle juga. Oh my Oke, god, kita ada lihat predik M79 ya. kita lihat. Bakal Sekali ditembak lagi. lagi dan Dengkor Udah bakal jalan, coba udah untuk jalan. bergerak, langsung ditembak. Dipaksa untuk bergerak menggunakan M79 ya. Tersisa 2 orang. X Brutal melawan Rosugo Apollo. Apakah bisa mendapatkan buya di sini? Rosugo Apollo ada M79. Oh my god. Rosugo Apollo berhasil mendapatkan buyahnya dengan cukup mudah. Yeah. Hanya kehilangan 70 HP aja. Dari 4 player yang di-invite, ya kan? 4 player pro yang di-invite, 3 mati dan menyisakan Apollo, dan Apollo sendiri yang mendapatkan buya. Ya. Pas banget ya. Berarti memang kalau dari Apollo sendiri nih bukan suatu kebetulan dia bisa menjadi predator nih udah